Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Nah sahabat ya, banyak sekali pertanyaan dari komen-komen di video saya yang sebelumnya menanyakan, Bunda, katanya negara Swiss itu negara mahal, namun semahal apa sih? Nah, mungkin hari ini saya akan mengunjungi salah satu supermarket ya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ya, terutama kebutuhan makan. Jadi kalian bisa melihat nanti harganya dan juga bisa menyimpulkan kalian sendiri ya. Tentu untuk kebanyakan orang mungkin itu harganya normal, atau juga ada yang menyebutkan wow mahal sekali. Jadi kesimpulannya nanti ada, terserah dari kalian semua setelah saya memperlihatkan harga-harganya sekitar berapa. Banyak sekali orang dari negara Swiss yang pergi berbelanja ke negara Jerman, terutama orang-orang yang tinggalnya tidak berjauhan dari perbatasan antara kedua negara. Kenapa teman-teman? Karena harga-harga di negara Jerman itu jauh lebih murah dibandingkan dengan negara di Swiss. Saya pribadi kadang-kadang ya melakukan perjalanan ke negara Jerman melalui perbatasannya itu. Kalau dari kota Zurich nggak begitu jauh ya teman-teman, kurang lebih 1 jam saya mengendarai kendaraan untuk berbelanja di negara Jerman. Memang betul sih ya, banyak sekali yang lebih murah, terutama untuk harga daging ya, harga kebutuhan pokok kita seperti minyak atau juga sabun kayak begitu. Memang harganya itu jauh lebih murah ya dibandingkan dengan negara Swiss. Jadi kadang-kadang ya, entah itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, saya sengaja pergi ke negara Jerman untuk membeli kebutuhan bulanan. Namun kalau kebutuhan yang seperti sayur-sayuran kayak begitu, kita kan nggak bisa ya membawa jauh-jauh untuk jangka panjang, karena sayuran itu paling bisa kuat beberapa hari saja. Jadi ya mau tidak mau kita pun harus berbelanja di negara Swiss sendiri. Dan selain itu pun ada peraturan dari pemerintah kedua negara ya. Kita boleh berbelanja di negara tetangga atau di negara Jerman atau Perancis. Namun itu pun tidak bisa belanja seenaknya ya. Jadi itu pun dibatasi. Satu orangnya hanya bisa berbelanja 100 euro. Jadi kalau saya dengan suami ya kita bisa belanja 200 euro saja. Nah, kalau kita belanja lebih juga boleh, hanya nanti terkena pajak tersendiri. Nah, kalau kita belanja dengan 200 euro di negara Jerman, itu memang akan mendapatkan banyak ya teman-teman ya. Wah, pokoknya kalau untuk bulanan seperti sabun, terus odol, ya pokoknya yang begitu-begitu ya, itu akan dapat banyak sekali. Untuk hari ini saya akan berbelanja ke salah satu supermarket di negara Swiss ya teman-teman, agar kalian bisa melihat langsung berapa harga-harganya. Karena kalau di sini itu supermarket ya, harga di supermarket itu akan jauh lebih murah dibandingkan dengan di pasar tradisional. Nah, sedangkan pasar tradisional di sini itu tidak ada yang buka setiap hari kayak di Indonesia, itu tidak ada. Jadi yang disebut pasar tradisional di sini mereka bukanya mungkin seminggu sekali juga secara mendadak kayak gitu ya. Jadi enggak langsung ada pasarnya gitu, enggak ya. Jadi mereka datang membuat tenda-tenda yang nantinya harus dibongkar lagi kayak gitu. Itu ada ya di tempat-tempat tertentu, itu ada mungkin seminggu sekali. Itu pun kalau musim atau cuacanya bagus ya. Contohnya kalau musim
panas atau musim semi, maka pasar-pasar tradisional itu pun ada. Namun harganya kalau kita belanja, contohnya beli tomat ya, itu kalau kita pergi ke supermarket akan lebih murah dibanding dengan beli di pasar tradisional itu. Nah, mengapa demikian ya? Pasar tradisional harganya lebih mahal daripada supermarket yang ada yang kita bisa beli setiap saat. Itulah ya negara Swiss. Jadi juga ada tujuan, kan kebanyakan yang membuka stand di pasar tradisional itu langsung dari para petani atau orang-orang yang memproduksi ya sayuran atau juga bunga ya di situ. Nah, agar kita sebagai masyarakatnya itu dengan datang dan membeli produk dari mereka itu sudah membantu supaya perusahaannya atau supaya pertaniannya atau peternakannya itu berjalan terus. Jadi kita melihatnya dari segi itu ya, jadi bukan melihat harganya. Nah, contohnya kalau kita membeli telur di pasar dadakan ya seperti itu harganya akan berlipat-lipat dibanding kalau kita beli di supermarket. Namun tetap warganya itu akan datang dan membeli. Jadi tujuannya adalah untuk mensupport petani atau peternak ayam yang juga menjual daging ayamnya atau telurnya supaya mereka terus jalan dan bangga ya akan produksi dalam negeri. Nah, kalau kita hanya melihat dari sisi harganya ya teman-teman, tentu kan lebih baik kita belanjanya ke supermarket. Namun orang Swissnya sendiri tentu mereka belanja ke supermarket dan mereka pun sengaja datang ke pasar tradisional tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu para petaninya ya, atau membantu produk dalam negerinya supaya terus berjalan. Ini intinya ya. Jadi bukan mereka tidak melihat dari harganya, tetapi tujuan utamanya adalah agar para petani terus maju dan bisa memberikan atau melaksanakan tugasnya ya, menyiapkan sayuran, menyiapkan buah-buahan atau juga untuk peternakan menyiapkan telur atau daging-dagingnya. Jadi tujuannya itu ke situ. Kalau melihat harga ya tentu ya lebih baik beli di supermarket. Dan harga di supermarket pun kalau produknya produk petani dari negara Swiss itu akan lebih mahal daripada produk petani negara lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh ya kembali seperti telur ya. Nah, kita bisa lihat telur, padahal kan sama telur ya teman-teman, yang diproduksi oleh para petani dalam negeri, yaitu negara Swiss sendiri, itu harganya jauh lebih mahal daripada telur yang didatangkan dari negara Jerman contohnya. Padahal kan Jerman juga negara maju ya. Di sana para petaninya juga sudah modern kayak begitu. Namun untuk marketing di negara Swiss sendiri, telur yang datang dari negara Jerman itu jauh lebih murah dibandingkan telur yang diproduksi dalam negeri oleh para petani Swiss sendiri. Dan sekarang saya akan perlihatkan ya. Nah, ini harga 6,65 Swiss franc. Itu tinggal dikalikan 15.000 rupiah ya teman-teman. Telur dari petani Swiss 6 biji isinya seperti ini. Nah, harganya sekali lagi sekitar berapa ya, 100.000 rupiah untuk 6 biji telur. Dan yang di bawah 3 franc 35 ya, ini juga produk petani Swiss tapi cuma 4 biji isinya. Nah, ini hampir 50.000 harganya, hanya 4 biji telur. Nah, di bawah ini
telur dari produksi petani di Jerman. Harganya 3 franc 60. Jadi kurang lebih Rp52.000 ya. Tapi isinya ada 15 biji. Nah, ini kan bedanya ya teman-teman. Dan sekarang ini saya sedang berada di supermarket biasa ya, bukan yang luksus di Migros namanya. Jadi intinya dari semua yang saya alami dan saya ketahui ya, saya hidup berpuluh-puluh tahun di negara ini. Masyarakat di negara Swiss itu mereka mencintai produk dalam negerinya. Padahal produk dalam negerinya itu lebih mahal dibandingkan produk yang datang dari luar negeri. Namun mereka, yaitu kembali cara berpikirnya itu lain ya. Jadi biarpun mahal mereka tetap beli. Kayak begitu. Mencintai produk dalam negeri. Dan ini jadi mengingatkan saya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang menyerukan ya kepada masyarakat di Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri. Ini sangat bagus ya teman-teman. Nah, kita lihat kalau kita sudah mencintai produk dalam negeri kita sendiri, maka ekonomi ya dari negara akan berkembang. Seperti negara Swiss ini, walaupun ini sudah dilakukannya itu sudah jauh-jauh hari ya, sudah lama sekali. Maka sampai hari ini kita bisa melihat kalau negaranya sejahtera ya, ekonominya pun kuat sekali di sini. Dan untuk saya pribadi ya teman-teman, saya itu jadi kalau belanja itu ya dua-duanya kayak gitu. Seperti saya katakan tadi, kadang-kadang saya pergi ke Jerman ya, nggak apa-apa cari produk dari Jerman karena harganya jauh lebih murah kayak begitu kan. Namun kalau saya belanja di dalam negeri juga saya mengikuti ya, karena saya tinggal di sini ya, dan saya pun menginginkan para petani di sini pun maju terus ya dengan ekonomi yang kuat kayak begitu. Maka jadi dibagi-bagi kayak gitu. Saya pribadi nggak bisa kalau selalu berbelanja produk negara Swiss yang begitu mahal ya. Jadi kita pun melihat kondisi atau budget dari pribadi masing-masing. Dan inilah ya selengkapnya untuk teman-teman yang bertanya gimana situasi supermarket yang berada di Swiss seperti ini. Saya akan memperlihatkan kepada kalian ya beberapa harga. Jadi kalian punya perkiraan ya kalau datang ke negara Swiss. Dan ini tuh kebutuhan sehari-hari ya. Kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat di sini. Nah, ini dia ada pepperoni gemisch yang artinya campur gitu ya. Ini dia. Isinya ada 3 biji pepperoni, harganya 2 franc 10. Dan ini Zucchetti. Nah, ini dia. Ini harga per kilogramnya 7 franc 40. Dan ini tomat ya, seperempat kilo. Harganya 3 franc 20 atau 50.000, itu hanya seperempat kilogram ya dari tomat jenis ini. Karena tomat juga banyak jenisnya ya teman-teman. Dan yang di atas ini lebih mahal ya, 3 franc 90. Nah, yang di sini juga lebih mahal kayak gitu, 4 franc 50. Itu kurang lebih 72.000, hanya 300 gram. Nah, ini daging ayam ya. Tuh ya. Harganya 3 franc 7. Oh, maaf ya, tadi harganya berapa ya? 10 franc. 10 franc itu 150.000 lebih hanya untuk dada ayam 2 biji ya teman-teman ya. Dan ini tuh daging memang banyak sekali yang kita butuhkan di sini ya.
Nah, sekarang saya akan memperlihatkan beras, karena kalau orang Indonesia kita kan senang ya makan beras. Ini beras jasmine yang biasa kami makan, harganya 1 kilogram 3 franc 80. Ini kurang lebih Rp55.000 hanya untuk 1 kilogram beras. Kalau di sini jarang ya ada beras karungan. Dan sekarang ini kayak Indomie ya kalau di Indonesia, tetapi ini produksi dari Korea. Harganya 1 franc 90 ya, hampir Rp30.000. Nah, sekarang kan Swiss terkenal dengan coklatnya ya teman-teman ya. Saya akan memperlihatkan salah satu Toblerone. Pasti kalian semua tahu. Nah, ini Toblerone kecil dalam satu bungkus seperti ini ya, kurang lebih 1/4 kilo. Itu harganya 7 franc 20, tinggal kalikan Rp15.000, jadi harganya kurang lebih Rp110.000. Dan ini Toblerone yang kecil, yang biasa ya, yang batangan, banyak sekali juga di Indonesia. Demikianlah sharing saya untuk hari ini. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih sudah menyimak videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.